peristiwa ledakan bom di Indonesia, terbaru di Polsek Astana Anyar, Bandung. Bom bunuh diri meledak di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022 pagi. Peristiwa itu menambah daftar panjang aksi terorisme di Indonesia. Beberapa peristiwa bom ada yang terjadi pada bulan Desember atau jelang Natal dan Tahun Baru. Aksi terorisme memang beberapa kali terjadi menjelang akhir tahun. Diduga pelaku sengaja memilih waktu tersebut untuk menyebarkan ketakutan pada kelompok tertentu. Yuk, simak deretan peristiwa ledakan bom di Indonesia berikut ini. Pertama, bom Astana Anyar. Berdasarkan keterangan polisi, bom di Polsek Astana Anyar meledak pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kronologi bom bunuh diri tersebut berawal dari pelaku yang menerobos masuk ke Mapolsek ketika para personel kepolisian sedang melakukan apel pagi. Pelaku kemudian mengacungkan senjata lalu terjadi ledakan. Kapolda Jawa Barat mengungkap ada 11 orang yang jadi korban bunuh diri tersebut. Dari 11 orang tersebut, sebanyak 10 orang merupakan anggota polisi dan 1 orang warga sipil yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, pelaku bom bunuh diri dipastikan tewas di lokasi. Kepolisian juga mengungkap pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar membawa 2 bahan peledak. Hal tersebut diketahui usai polisi melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Kekinian, bahan peledak telah diledakkan tim Gegana. Sementara itu, area Polsek Astana Anyar pun telah steril dan tidak ditemukan lagi bahan peledak. Kedua, bom belasan gereja. Aksi terorisme besar pun pernah terjadi pada 24 Desember atau malam Natal pada 2000 lalu. Ketika itu, bom meledak di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan kota lainnya. Ledakan yang terjadi serentak tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 96 orang luka-luka. Serangan bom itu diprakarsai oleh Encep Nurjaman alias Hambali yang merupakan salah satu pemimpin jamaah Islamiyah kelompok afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Kekinian, Hambali berada di bawah penahanan militer Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali ditetapkan sebagai kombotan dan akan menjalani persidangan militer Amerika Serikat atas tuduhan bertanggung jawab dalam beberapa serangan teroris. Sementara itu, Arif Sunarso alias Abdullah Abdurrahman pun ditetapkan sebagai dalang aksi terorisme ini. Setelah buron 18 tahun, ia ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri pada 10 Desember 2020. Usai melalui serangkaian persidangan, Zulkarnain yang juga koordinator bom Bali 1 itu divonis 15 tahun penjara pada Januari 2022. Ketiga, bom Bali. Bom bunuh diri yang memakan banyak korban terjadi pada 12 Oktober 2002 di Bali. Bom meledak di 3 tempat berbeda pada saat bersamaan. 3 ledakan itu menelan korban 202 orang yang ketika itu berada di lokasi kejadian. Mayoritas korban adalah warga negara Australia. Akibat bom Bali tersebut, polisi berhasil menangkap para pelaku yang tergabung dalam jaringan jemaah Islamiyah, yakni Amrozi, Abdul Aziz, dan Ali Gufron. Mereka pada akhirnya pun dihukum mati. Sedangkan Ali Imron, Mubarok, dan Umar divonis penjara seumur hidup. Keempat, bom JW Marriott. Bom bunuh diri selanjutnya terjadi di Hotel JW Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan bom tersebut menewaskan 14 orang dan luka-luka sebanyak 156 orang. Pelaku bom bunuh diri itu bernama Asmar Latinsani yang mengendarai Toyota Kijang B7462ZN. Kelima, bom Kedutaan Besar Australia. Selanjutnya ada bom bunuh diri yang terjadi di depan Kedutaan Besar Australia yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 2004 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Akibat bom bunuh diri tersebut, 9 orang meninggal dunia dan 180 luka-luka. Pelaku bom bunuh kedubes Australia ini adalah Harry Golun alias Harry Kurniawan yang saat itu meledakkan bom menggunakan mobil Daihatsu Zebra. Keenam, bom Tamrin. Selanjutnya,
Ada bom bunuh diri yang terjadi di persimpangan Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Disebutkan bahwa pelaku yang tak diketahui jumlahnya itu membawa granat dan senjata api. Akibat bom bunuh diri itu, anggota kepolisian turut menjadi korban penembakan oleh pelaku dengan 7 orang disebut menjadi pelaku serangan. Setelah serangan itu, polisi juga menyebutkan terjadi 7 korban jiwa di mana 5 diantaranya adalah pelaku serangan dan 2 orang lainnya merupakan korban penembakan dan ledakan. 7. Bom Surabaya. Terakhir ada bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 13 Mei 2018. Pelaku melakukan teror menyerang 3 gereja di Surabaya dan pintu masuk Polrestabes Surabaya. Serangan dimulai dari ledakan pertama yang menghantam gereja Santa Maria tak bercela di Jalan Ngagel. Kemudian selang beberapa lama disusul dengan ledakan bom kedua yakni di Gereja Kristen Indonesia atau GKI, di Jalan Diponegoro dan di Gereja Pantai Kosta Jalan Arjuna. Serangan selanjutnya berada di Polrestabes Surabaya. Aksi bom bunuh diri beruntun tersebut mengakibatkan 13 orang tewas serta 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Pelaku bom bunuh diri itu adalah satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anak. Pelaku diduga dari jaringan ISIS yakni kelompok Jamaah Ansharut Daulah dan Jamaah Ansharut Tauhid.